Bahkan mengatakan mereka akan mengambil resiko loh untuk membobol penjara dan juga menyelamatkan Chris Wu. Yang katanya sih akan kerjasama gitu nih dengan TV Korea Selatan yaitu SBS. Pada hari itu, jaksa menuntut hukuman 3 tahun penjara serta denda sebanyak 1,5 juta Korea won. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang update informasi seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan berita terpanasnya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang lagi heboh banget diperbincangkan di negara Tiongkok, yaitu tentang pemerintah Cina yang berencana untuk menangkal pemujaan terhadap idol yang tidak rasional, mengutip terhadap kasus dari Chris Wu baru-baru ini. The Global Times menulis bahwa The Cyberspace Administration of China aka CAC itu menerbitkan pemberitahuan pada hari Jumat di situs webnya yang meminta kantor provinsi untuk meningkatkan upaya memperbaiki kekacauan lingkaran penggemar dan membuat platform terkait hiburan melakukan tugas mereka untuk menangkal pemujaan idol yang tidak rasional. Mengatasi gerakan kontroversial lama oleh penggemar remaja yang membabi buta, mengidolakan selebriti, menghabiskan uang secara berlebihan untuk idol mereka, dan mengecualikan orang lain. Karena nilai-nilai yang terdistorsi dalam lingkaran juga telah melahirkan cyberbullying dan penggalangan dana ilegal. Nah, menurut rencana baru, rilis tanggal lagu popularitas selebriti akan dilarang dan anak di bawah umur juga akan dilarang membelanjakan uang untuk mendukung selebriti. Secara khusus, klub penggemar selebriti dilarang mengumpat atau menyebarkan desas-desus palsu secara online. Platform online yang tidak mengelola fandom dengan benar juga akan dihukum. Selain itu, agensi hiburan juga akan bertanggung jawab untuk memimpin klub penggemar dengan benar. Sistem bayar per suara pada program hiburan juga dilarang. Program hiburan manapun tidak boleh mendorong penggemar untuk membelanjakan uang untuk produk yang berhubungan dengan selebriti. Analisis menyatakan bahwa Cina baru-baru ini meningkatkan tindakan kerasnya terhadap budaya pop karena klub penggemar telah muncul sebagai masalah sosial. Fandom ini bangkit melawan satu sama lain, berdebat dan mengkritik satu sama lain juga. Selain itu, fandom ini juga menghabiskan banyak uang untuk program kompetisi idol untuk bintang favorit mereka. Baru-baru ini, klub penggemar dari Zhao Liying menyerang Wang Yibo secara online di berita bahwa aktor populer Zhao Liying akan muncul dalam sebuah drama dengan Wang Yibo. Dan lebih dari 2.000 akun terkait ditutup di media sosial Cina Weibo pada tanggal 25. Terlebih lagi, pada awal Mei tahun ini, para penggemar juga membeli susu loh dalam jumlah besar untuk memberikan banyak suara kepada kontestan idol favorit mereka dalam program Youth With You Season 3. Hal ini juga menyebabkan pemborosan besar dalam susu yang sangat halus, karena para penggemar hanya membutuhkan botol untuk mengirimkan suara mereka. Oleh karena itulah, Cina kemudian melarang program survival. Ini bukan satu-satunya desas-desus yang datang dari industri hiburan Cina. Boy group Cina yang disebut Panda Boys dikabarkan hanya dalam 5 hari setelah debut mereka karena mereka menghadapi kritik atas eksploitasi anak. Usia rata-rata dari boy group ini adalah 8 tahun loh guys. Dengan anggota tertua itu usianya baru 11 tahun. Dan untuk yang termuda itu baru 7 tahun. Dan ini juga memicu kontroversi di sana. Sebuah CCTV siaran sentral Cina juga menyatakan dalam sebuah komentar, kita seharusnya tidak membuat anak-anak debut sebelum mereka dapat menemukan jalan hidup mereka sendiri. Nah, The Global Times juga mengutip kejatuhan dari Chris Wu baru-baru ini dengan menuliskan sebuah paparan baru-baru ini dari budaya lingkaran penggemar adalah jatuhnya bintang pop Chris Wu Yifan yang pada akhir Juli dituduh oleh beberapa wanita melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual di bawah umur. Beberapa penggemar dari Wu cyberbullied para wanita dan netizen yang menyuarakan dukungan kepada para wanita. Nah, setelah polisi memulai penyelidikan dan menahan Wu karena dugaan tersebut, beberapa penggemar terus membelanya secara membabi buta. Bahkan mengatakan mereka akan mengambil resiko loh untuk membobol penjara dan juga menyelamatkan Chris Wu. Ada tangkapan layar itu menjadi viral menunjukkan seorang yang diduga penggemar dari Wu itu menyatakan hanya ada sekitar 2 juta tentara pembebasan rakyat dan sekitar 2,5 juta polisi di Cina. Tetapi Wu memiliki 50 juta pengikut di Weibo dan kami pasti bisa menyelamatkannya dari penjara. Wu terlibat dalam skandal beberapa tahun yang lalu, tetapi penggemar Wu dengan nama Web Kebenaran selalu percaya bahwa perselisihan itu keluar dari hubungan romantis.
Penggemar tersebut juga mengatakan kepada Global Times bahwa kasih sayangnya selama 9 tahun untuk sang idol dan waktu, uang, serta emosi yang dihabiskan untuknya tiba-tiba menjadi lelucon setelah Wu terbukti sebagai tersangka kriminal. Penggemar Wu lainnya juga berkata nih, "Saya tidak percaya dan mengira dia dijebak sampai dia dikirim ke penjara. Sekarang saya merasa jijik." Grup penggemar adalah lingkaran tertutup sehingga keraguan atau pandangan berbeda tentang idol tidak diizinkan. Penggemar muda menerima satu narasi dan percaya bahwa idol mereka sempurna. Karenanya mereka mendedikasikan waktu dan uang mereka untuk mempertahankan kesempurnaan tersebut. Menurut beberapa pakar industri regulasi yang kuat dari pasar hiburan domestik Cina oleh otoritas Cina, itu dapat memicu kebangkitan K-pop di Cina. Well, sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini juga akan berimpact sih kepada industri music K-pop. Nggak hanya terhadap industri pop yang ada di Cina juga, tapi industri music K-pop juga pasti akan terdampak. Mulai dari pembelian album, habis itu juga biasanya kan di penggemar-penggemar Cina itu kerap kali melakukan yang namanya penggalangan dana untuk membuat acara untuk artis favorit mereka. Apakah itu proyek ulang tahun kah, proyek debut kah, dan masih banyak lagi. Kalau dilihat-lihat ya guys, sebenarnya maksud dan juga tujuan dari pemerintah Cina melakukan hal seperti ini adalah untuk kebaikan masyarakatnya juga sih. Misalnya nih, mereka itu tidak pengen banyak yang war antar satu sama lain. Ini war terus satu sama lain ini yang ngebuat mereka juga merasa risih gitu. Habis itu yang pemborosan mengenai susu. Habis itu untuk mengenai idol yang debut di usia muda. Memang sih ada hal positif dan juga hal negatif. Hal positifnya adalah mereka ini dapat populer dengan cepat, dan ini juga dapat membuat mereka menggapai impian mereka dengan mudah. Tapi dampak negatifnya adalah untuk anak-anak muda yang debut di usia muda, takutnya mereka ini tidak bisa merasakan bagaimana berada di usia seperti itu. Mulai dari bermain bersama dengan teman-teman dan juga belajar. Inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah Cina. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Ayu Ting Ting yang katanya sih akan kerjasama gitu nih dengan TV Korea Selatan yaitu SBS. Di tanah air mungkin boleh-boleh aja ya ada petisi yang memboikot Ayu Ting Ting. Tapi faktanya penyanyi asal Depok ini akan terus mengibarkan prestasinya nih guys. Ada bocoran kalau Ayu Ting Ting akan menjalin kerjasama nih dengan salah satu stasiun televisi terbesar di Korea Selatan yaitu SBS. Kabar soal kerjasama Ayu Ting Ting dengan SBS ini bukan cuman isu belaka, tapi ini tuh juga dibenarkan oleh Kevin Hermanto. Udah tau Kevin nggak? Jadi Kevin ini adalah orang Indonesia, dia itu bekerja untuk SBS, dan dia juga telah membuat sejumlah program sih untuk acara-acara SBS. Misalnya nih kayak ada Good Friend, tau nggak Good Friend? Itu loh yang pernah ada di Takarangnya. Habis itu ada juga Hanyura, Rafael, dan ini juga sempat tayang di Net TV nih guys. Dan menurut Kevin Hermanto ya, SBS sebenarnya sudah lama mengamati pasar Indonesia. Mereka itu pengen menjalin kerjasama dan mengajak artis-artis Indonesia untuk bisa mengisi program-program mereka yang nantinya bisa dinikmati oleh pemirsa Korea dan juga pemirsa dari Indonesia. Dalam acara bincang-bincang virtual, Kevin Hermanto mengatakan kayak gini guys. Mereka tahu artis-artis besar Indonesia dengan followersnya yang cukup besar juga. Ada Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, hingga Via Valen. Ayu Ting Ting kan suka Korea juga dan orang SBS sadar untuk itu. Dan pada akhirnya Kevin dan pihak SBS itu meminta nih bantuan dari Rafael Tan untuk mendekati Ayu Ting Ting. Kebetulan nih, Rafael itu dianggap dekat dengan si Ayu Ting Ting. Kevin Hermanto juga bisa memastikan kalau kesepakatan kerjasama Ayu Ting Ting dan SBS sudah terjalin. Rencananya si proyek ini bakal berjalan di tahun 2022. Kevin Hermanto juga memastikan kerjasama ini akan menguntungkan bagi banyak pihak. Gak hanya untuk Ayu Ting Ting doang dan pihak SBS doang, tapi juga Indonesia dan juga Korea secara umum. Well guys, gimana nih menurut pendapat kalian tentang kerjasama dari SBS dan juga Ayu Ting Ting? Apakah kalian sangat menantikan bagaimana kerja sama mereka? Langsung aja komen di kolom komentar. Sekali lagi, congratulations buat Ayu Ting Ting. Semoga nanti karirnya makin naik dan juga makin naik ya. Keep fighting! Dan untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang BI. Jadi untuk BI sendiri itu dikabarkan menundukkan kepalanya dalam permintaan maaf dan telah mengakui semua tuduhan selama sidang pengadilan penggunaan narkoba ilegal pertama. Dan juga ayah BI berbicara di pengadilan sambil menangis. Nah, pada pagi hari tanggal 27 Agustus yang lalu, mantan member dari Icon yaitu BI aka Kim Han Bin menghadiri sidang pengadilan pertama dalam kasus penggunaan obat-obatan yang sedang berlangsung. Pada hari itu, jaksa menuntut hukuman 3 tahun penjara serta denda sebanyak 1,5 juta Korea won. Ada beberapa tuduhan yang diberikan oleh jaksa kepada Kim Han Bin. Yang pertama adalah
3 akun penggunaan ganja ilegal, dan 1 akun membeli LSD ilegal pada tahun 2016. Kemudian kuasa hukum BI berdiri atas nama BI dan menyampaikan bahwa BI mengakui kesalahannya dan secara mendalam merenungkan dirinya sendiri, serta telah menyebabkan gangguan besar sebagai tokoh masyarakat. Pada saat dia melakukan hal tersebut, BI baru berusia 19 tahun. Dia melakukan kesalahan karena penasaran. Selain itu, BI adalah terdakwa pertama kali tanpa catatan pidana atau perdata. Dan dia juga telah melakukan pengabdian masyarakat serta menyumbangkan nirlaba terus-menerus sejak debutnya. Album dia baru-baru ini juga dirilis dan merupakan bagian dari proyek untuk menyumbangkan semua hasilnya kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, BI juga diberi kesempatan untuk berbicara secara pribadi dalam keterangan terdakwa. Dia berkata, "Saya membuat kesalahan yang benar-benar bodoh di masa lalu. Saya masih muda dan naif, tetapi meskipun demikian, saya bodoh atas apa yang saya lakukan. Saya menyakiti keluarga saya. Untuk sementara waktu, saya berpikir bahwa saya tidak ingin lagi melakukannya. Tapi melalui kejadian baru-baru ini, saya meluangkan waktu untuk melihat sekeliling saya dan merenungkan masa lalu saya. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan bodoh seperti ini lagi. Saya akan terus merenungkan diri saya sendiri. Saya ingin melindungi orang-orang yang saya sayangi." Sementara itu, terungkap pula bahwa ayah BI hadir di persidangan hari itu dan meminta untuk berbicara di depan majelis hakim. Dia menyampaikan dengan berlinang air mata, "Saya seharusnya mendidik anak saya lebih baik. Itu adalah kesalahan saya. Saya menyalahkan diri sendiri karena memamerkan prestasi anak saya dengan kepala besar. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada anak saya." Mantan anggota Icon BI saat ini menghadapi dakwaan pembelian obat-obatan terlarang marijuana dan juga LSD dari seorang kenalan, kita sebut saja sebagai A, dari bulan Mei 2015 hingga pada tahun 2016 atau tepatnya pada bulan April. Dan pada September 2019 yang lalu, saat diperiksa oleh polisi, BI mengaku menggunakan obat-obatan terlarang. Dan dia juga didakwa tak lama kemudian. Well, kita harapkan yang terbaik untuk Kim Han Bin. Kalau kita lihat, Kim Han Bin memang banyak berubah seperti itu. Mungkin banyak yang menilai dia negatif, tapi kalau kalian perhatikan, Kim Han Bin sebenarnya dari debut dia itu sudah menunjukkan banyak sisi positifnya. Dia merilis karya-karya terbaiknya, habis itu dia juga ikut dalam pengabdian masyarakat seperti itu. Dia menyumbangkan hasil kerjanya, bahkan untuk albumnya kemarin saja, itu disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan loh guys, semua hasilnya. Bayangkan, jadi kita memang tidak bisa menjudge seseorang itu buruk karena dia sudah mengkonsumsi yang namanya obat-obatan. Tapi kita lihat bagaimana dia sekarang. Mungkin di masa lalu dia masih naif dan juga tidak tahu apa-apa sehingga dia menggunakan obat-obatan. Tapi sekarang dia sudah sadar, dia juga sudah merenungkan kesalahannya. Jadi ya kita sebagai netizen jangan menghujatnya, karena kita juga tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh Han Bin pada saat itu sehingga dia terjerat dalam lika-liku obat-obatan terlarang. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe ya, untuk mendukung perkembangan channel aku juga. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.